Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Akram Zorif Basan, saya dari kelas MPIA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi UTS yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama kita masuk ke pembahasan redaksi, matan hadis dan terjemahannya. An Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya, yang mana keduanya merupakan kitab paling sahih yang pernah disusun. Kedudukan hadis. Banyak perkataan para ulama tentang hadis ini. Di antaranya yang pertama itu Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kaum muslimin telah ijma atau telah sepakat tentang tingginya hadis ini dan banyak manfaat daripada hadis ini. Dan yang kedua Imam Syafi'i rahimahullah, ia berkata hadis ini merupakan sepertiga ilmu dan termasuk dalam 70 bab masalah fiqih. Dan yang ketiga Imam Asy-Syaukani, ia berkata hadis ini memiliki faedah yang banyak sekali dan tidak cukup untuk saya jelaskan di sini, kata Imam Asy-Syaukani. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, biografi perawi utama Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisy Al-Adawi. Abu Hafs Amirul Mukminin Abu Nuaiman meriwayatkan melalui jalan Ibnu Ishaq. Beliau menceritakan beliau Umar dilahirkan 4 tahun setelah perang Fijar, yaitu 30 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Beliau bersikap keras terhadap kaum muslimin pada awal kenabian Rasulullah, kemudian masuk Islam, dan keislaman beliau membuka kemenangan dan kelapangan bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud berkata, kami baru dapat beribadah kepada Allah secara terang-terangan setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi dulu itu Umar bin Khattab adalah orang yang paling ditakuti, bahkan syaitan itu takut melewati di depan Umar karena saking Umar itu sangat kejam. Lanjut, kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, yaitu 3 hari setelah Hamzah bin Abdullah Muthalib masuk Islam. Nabi pernah berdoa kepada Allah agar Umar masuk Islam. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Al-Khattab berhijrah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Badar, dan semua peperangan yang lain bersama Rasulullah, memegang tempuk kekhalifahan selama 10 tahun lebih lama atau 6 bulan. Terbunuh mati syahid pada hari Rabu tanggal 26 atau 27 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Abu Umar bin Abdul Badar berkata, melalui tangannya Allah menaklukkan negeri Syam, Irak dan Mesir, membuat dewan-dewan departemen dalam pemerintahan dan menentang penanggalan Hijriah. Kita maksud ke makna dan penjelasan hadis. Yang pertama itu ada amalan tergantung niatnya. Itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat adalah
bahwa amal-amal itu bisa menjadi rusak atau tidak, diterima atau ditolak, diberi pahala atau tidak, disebabkan oleh niatnya. Adapun niat secara bahasa berarti al-qasdu, yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan niat secara syair adalah tekad dalam mengerjakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Niat letaknya di dalam hati dan ia merupakan amalan hati. Niat sama sekali tidak ada hubungannya dengan lisan maupun anggota badan, sehingga niat seorang tidak dapat dinilai dari lisan dan perbuatan pelakunya. Yang mengetahui niat seorang hanyalah ia sendiri dan Allah Ta'ala. Maka salah apabila niat itu tidak diucapkan. Bahkan para ulama menilainya sebagai perbuatan bid'ah, karena tidak dijumpai sama sekali Rasulullah SAW mengucapkan niat tatkala hendak salat atau hendak mengamalkan suatu amalan. Dan yang kedua, mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika ia bernilai baik akan memperoleh kebaikan, dan jika ia berniat jelek akan memperoleh balasan jelek. Yang dimaksud dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa manusia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang ia niatkan. Apabila ia beribadah diniatkan sebagai ibadah, maka ibadahlah yang ia dapatkan. Namun apabila ibadah diniatkan hanya sekedar rutinitas, maka hanya rutinitaslah yang ia dapatkan. Niat adalah pembela antara ibadah dan rutinitas, dan pembela antara ibadah suatu dengan ibadah yang lainnya. Apabila kita makan atau minum karena memenuhi keinginan saja, maka makan dan kita dinilai sebagai rutinitas saja. Dan yang ketiga, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun maksud potongan hadis tersebut adalah bahwa barang siapa yang hijrahnya karena ikhlas, karena mengharapkan wajahnya Allah, agar Allah terima hijrahnya dan Allah catat sebagai golongan orang yang berhijrah, serta hijrah karena mengamalkan sunnah Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Perlu ditekankan lagi bahwa nilai yang diambil dari hijrah tersebut bukan dari apa yang tampak pada hijrahnya, namun nilai yang diambil adalah dari maksud, tujuan atau niat hijrahnya. Apabila niat hijrahnya untuk menolong agama Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrahnya yang seperti inilah yang diterima oleh Allah, dan ia diberi pahala atas hijrahnya. Apabila ia telah keluar berhijrah dengan niat tersebut, lantas ternyata ia meninggal dunia di tengah perjalanan hijrah, maka ia dicatat oleh Allah sebagai orang yang berhijrah. Allah Ta'ala berfirman, wa man yakhruj min bainati muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa keluar rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Yang keempat itu hijrah untuk wanita dan dunia. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan. Maksud potongan hadis tersebut adalah barang siapa yang hijrahnya dari negeri kafir menuju ke negeri Islam kepada selain Allah, yakni karena kita makannya terhadap dunia, atau karena ingin menjumpai wanita yang ingin ia nikahi agar bisa menikahinya, maka hasil atau nilai dari hijrahnya itu hanya kepada apa yang ia niatkan. Ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan ia juga tidak akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang berhijrah. Meskipun tampaknya ia berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, maka sama sekali tidak ada pahala dari Allah dan tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang berhijrah. Maka ia hanya mendapatkan dunia dan wanita yang jadi tujuan hijrahnya. Yang kelima, fawaidul hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama itu merupakan hadis yang menjadi intinya Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hadis ini merupakan
poros atau inti dari ajaran Islam. Para ulama menjelaskan bahwa inti dari ajaran Islam terdapat dalam dua hadis, yaitu hadis Umar tentang niat dan hadis Aisyah tentang tertolaknya amal bid'ah. Kedua hadis ini tidak dapat dipisahkan karena hadis tentang niat merupakan timbangan amalan hati, sedangkan hadis tentang tertolaknya amalan bid'ah merupakan penopang amalan anggota badan. Maka dapat dikatakan bahwa syariat diterimanya amalan ada dua, yaitu niat ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba atau mengikuti apa yang disyariatkan. Yang selanjutnya, wajibnya menata niat sebelum melaksanakan ibadah. Apabila kita ingin melaksanakan suatu ibadah, hendaknya kita menata niat terlebih dahulu dan tidak menyamakan niat antara ibadah suatu dengan ibadah lainnya. Maka kita wajib memisahkan niat antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Anjuran untuk senantiasa ikhlas karena Allah. Dalam hadis tersebut terdapat anjuran bagi kita agar kita senantiasa ikhlas semata mengharapkan ridho Allah dalam beribadah. Hal ini dikarenakan ikhlas merupakan penopang utama terpenting yang mana manusia diciptakan untuk itu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku atau kepada Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan yang selanjutnya, hijrah merupakan amal soleh. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa hijrah merupakan amal soleh apabila dikerjakan dengan tujuan Allah dan Rasulnya. Setiap amalan yang dimaksud untuk Allah dan Rasulnya maka ia adalah amalan soleh. Hal ini dikarenakan niatnya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan setiap amalan yang mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap mukmin yang tidak mampu menjalankan agamanya yang dengan baik di negeri kafir, sehingga keislamannya tidak bisa sempurna kecuali dengan hijrah. Hukum wajibnya hijrah ini tidak hanya dikhususkan untuk Nabi dan para sahabatnya saja. Hukum hijrah ini terus berlaku hingga menjelang datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wala tanqati'ul taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribih. Hijrah ini tidak terputus sampai kesempatan bertaubat terputus, dan kesempatan bertaubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari tempat sebenarnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2479. Nilai-nilai manajemen pendidikan Islam yang terkandung dalam hadis yang menyatakan setiap amalan tergantung pada niatnya. Terdapat nilai-nilai manajemen pendidikan agama Islam yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, pentingnya niat yang benar. Hadis ini menegaskan bahwa niat adalah faktor yang menentukan kebaikan atau keburukan suatu amalan. Oleh karena itu, dalam pendidikan agama Islam penting untuk menekankan pentingnya memiliki niat yang benar dan ikhlas dalam menjalankan amal ibadah. Hal ini mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukan amalan dengan tujuan yang tulus mengharapkan ridho dari Allah, bahkan bukan semata-mata untuk mencuri pujian atau keuntungan dunia. Dan yang kedua, kesadaran diri dan introspeksi. Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk selalu melakukan introspeksi diri dan memeriksa motivasi di balik setiap amalan yang mereka lakukan. Dalam pendidikan agama Islam, penting bagi individu untuk mengembangkan kesadaran diri tentang tujuan dan motivasi mereka dalam menjalankan amal ibadah. Ini melibatkan refleksi yang jujur dan kritis terhadap niat-niat kita agar amalan kita menjadi lebih ikhlas dan bermakna. Yang ketiga, mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Hadis ini menekankan bahwa nilai suatu amalan tidak hanya ditentukan oleh tindakan fisiknya saja, tetapi juga oleh niat terkandung di dalamnya. Dalam pendidikan agama Islam, hal ini mengajarkan umat Islam untuk mengutamakan kualitas dalam menjalankan amal ibadah daripada hanya sekedar kuantitas saja. Mereka harus memahami bahwa amalan yang ikhlas dan berkualitas lebih berarti di hadapan Allah daripada amalan yang dilakukan dengan sekedar menjalankan rutinitas saja. Yang selanjutnya, pembinaan kesadaran moral. Hadis ini mengingatkan umat Islam akan pentingnya memiliki kesadaran moral yang kuat dalam setiap amalan. Dalam pendidikan agama Islam, nilai ini menunjukkan pentingnya membina kesadaran moral siswa melalui pendidikan dan pengajaran. Mereka harus diajarkan untuk melakukan introspeksi diri, mengkoreksi diri mereka, dan memperbaiki sikap dan tindakan mereka agar selaras dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam agama Islam. Pengembangan kemandirian.
Hadis ini menekankan bahwa tanggung jawab pribadi dalam menentukan niat merupakan hal yang sangat penting. Dalam pendidikan agama Islam, hal ini mendorong pengembangan kemandirian dalam siswa, di mana mereka diajarkan untuk secara aktif memahami, menganalisis, dan menentukan niat mereka sendiri dalam setiap amalan. Mereka harus didorong untuk melibatkan diri secara aktif dalam refleksi dan evaluasi diri, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab dan mengendalikan niat mereka sendiri. Melalui nilai-nilai manajemen pendidikan agama Islam yang terkandung dalam hadis tentang setiap amalan tergantung pada niatnya, umat Islam diajarkan untuk menjalankan amal ibadah dengan niat yang tulus dan ikhlas, memprioritaskan kualitas dalam amalannya, membina kesadaran moral, mengembangkan kemandirian, dan terus melakukan introspeksi diri. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, pendidikan agama Islam dapat memberikan landasan yang kuat bagi individu untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan menjalani kehidupan yang bermakna berdasarkan nilai-nilai agamanya. Mungkin hanya ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.